Halo sahabat hijau Uniquot, penasaran gak sih kenapa harga pohon Monstera variegata bisa sampai semahal itu? Juga kenapa di daun-daun Monstera variegata ada lobang-lobangnya? Dan juga kalau kita nih mau beli pohon Monstera variegata, bagaimana cara memilih tanaman Monstera variegata yang baik? Ikuti terus video ini sampai habis, karena semuanya akan terjawab di video kali ini. Monstera ini teman-teman di luar negeri lebih dikenal dengan nama Swiss cheese plant karena memang bentuk daunnya ini menyerupai seperti keju Swiss. Terdapat bolong-bolong di tengah daunnya. Bolong-bolongnya ini menjadi identitas khas akan tumbuhan Monstera. Monstera memang pasti bolong-bolong di daunnya. Bolong-bolongnya ini lebih dikenal dengan nama fenestrasi daun. Dengan lubang-lubang pada daunnya nih, ini memungkinkan sinar matahari lewat meskipun ke dasar tanaman untuk fotosintesisnya Monstera ini. Jadi, daun-daun berlubang itu menentukan kualitas Monstera yang kita punya. Karenanya itu harus tetap dijaga teman-teman. Biarin aja mereka tumbuh. Monstera ini membuat daun fenestrasi dengan usia dan ukurannya. Ketika masih muda, sebenarnya daun Monstera ini sama kayak tumbuhan aroid lainnya. Tetapi ketika Monstera sudah mencapai rentang sekitar 3 kaki, fenestrasi itu baru dimulai. Artinya mereka mulai nih menumbuhkan daun-daun dengan lubang-lubang yang ada. Jika kita motong daun yang lebih tua yang berasal dari pangkalan, ini akan mendorong Monstera kita untuk menghasilkan daun yang lebih besar dan memfasilitasi fenestrasi dengan lebih baik. Coba deh kalau nggak percaya. Beberapa bulan bahkan baru bisa menumbuhkan tunas yang tidak besar atau kecil. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, biasanya semakin hijau warna daunnya, maka semakin cepat pertumbuhan tanaman tersebut. Monstera variegata ada bagian-bagian daun yang putih, oleh karena itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bertumbuh. Yang kedua, tanaman Monstera variegata yang satu dengan tanaman Monstera variegata yang lainnya, coraknya hampir tidak ada yang sama. Karena ini mereka bermutasi. Kemungkinan berhasil mutasinya itu bahkan menurut beberapa peneliti 1:100.000. Jadi dari 100.000 tanaman Monstera yang berhasil menjadi Monstera variegata hanya 1. Sangat jarang. Selanjutnya, permintaan yang tinggi karena memang bentuk daunnya menarik seperti Monstera-Monstera yang lainnya. Bentuk daun Monstera variegata ini estetik, cocok untuk ditaruh di dalam ruangan, sehingga permintaannya tinggi. Demand semakin tinggi, supply-nya sedikit. Oleh karena itu menyebabkan seperti hukum ekonomi lainnya, supply and demand, sehingga harganya sangat tinggi karena supply-nya memang sangat sedikit. Harganya yang mahal plus langka pula, akhirnya menjadikan Monstera variegata ini memiliki kelas tersendiri. Orang yang memilikinya itu memiliki rasa bangga ketika dia meletakkan Monstera variegata di dalam rumahnya. Di samping itu, seperti tanaman-tanaman ruangan lainnya, Monstera variegata bisa memperbaiki siklus udara, juga kualitas udara di dalam ruangan tersebut. Yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan untuk membeli Monstera variegata, paling tidak 3 hal. Yang pertama, perhatikan daunnya. Apakah daunnya masih tampak segar, ataukah sudah layu? Apakah di daunnya terdapat jamur, ataukah tidak? Perhatikan daunnya dengan sangat seksama, karena memang Monstera variegata yang paling bernilai dari keseluruhan tanamannya adalah bagian daun. Yang kedua, perhatikan juga batangnya. Apakah batangnya masih tampak segar atau tidak? Apakah batangnya masih sehat atau tidak? Dan yang terakhir, perhatikan akarnya. Bisa juga di bagian medianya dikorek sedikit. Kita perhatikan apakah di dalam medianya sudah tampak kering atau masih basah.
Korek sampai kurang lebih 2-3 cm ke dalam. Jika memang medianya basah, berarti memang monstera ini dirawat dengan baik karena diperhatikan kelembapan medianya oleh pemilik sebelumnya. Perhatikan juga akarnya, apakah akarnya bagus, kokoh, dan juga kuat. Jika ketiga hal itu sudah baik, itu berarti monstera yang akan kita pilih memang dalam kualitas yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya.